Hello everyone, it's really nice to see you again in an online class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing today? Okay, I always hope that we will be in a healthy condition. Okay, and in today's session we're going to talk about noun phrases. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan pelajari tentang noun phrases. Now, let's start. Noun phrases. What is actually a noun phrase, everyone? Apa sebenarnya noun phrase? Noun phrase is a group of two or more words that is headed by a noun. Noun phrase ini biasanya diterjemahkan sebagai kelompok kata benda. Phrase itu kelompok kata. Noun phrase kelompok kata benda. Ini merupakan sekelompok kata yang terdiri dari dua atau lebih, di mana di kelompok kata tersebut, kata intinya adalah kata benda. The head is a noun. Okay? Now, let's see what is noun exactly. Sekarang noun itu sendiri itu sebenarnya apa? Kata benda itu maksudnya yang seperti apa sih kata benda? Noun is a word that names a person, place, or thing. It may be an object or an idea. Noun atau kata benda itu adalah kata yang menamai seseorang, suatu tempat, atau sesuatu. Mungkin sebuah objek atau gagasan. Nah, untuk detailnya saya menautkan video, termasuk saya juga tautkan di LMS Anda. Silahkan bisa Anda klik untuk mengetahui lebih detail tentang noun. Di situ ada penjelasan tentang noun. Kita lanjut dan kembali ke noun phrase. Noun phrase includes modifier and modified word. Kelompok kata benda itu terdiri dari kata yang menerangkan, modifier, dan kata yang diterangkan, modified word. Modified word atau the head itu noun itu sendiri. Kata yang diterangkan itu adalah kata bendanya yang merupakan kata inti di sini, the head. Sedangkan modifier word, kata yang menerangkan biasanya seringkali berbentuk adjektif. Bisa jadi prepositional phrase, bisa juga adjective clause. Namun untuk kali ini kita akan lebih memfokuskan pada adjektif sebagai modifier word. Untuk yang lainnya mungkin di lain sesi. Oke? Kita lanjut. Jadi pada prinsipnya lebih sering sebuah noun phrase ini adalah kelompok kata benda yang kata intinya adalah sebuah noun dan kata yang menerangkan itu seringkali berupa adjektif. Oke. Example. Kita perhatikan pada kata book. Book ini sebuah noun atau kata benda. Ada orang mengatakan the book. Kata the book itu sendiri itu sudah kelompok kata atau noun phrase. Ada lagi orang mengatakan the yellow book. Maksudnya agar lebih jelas buku yang mana yang dimaksud the yellow book. The yellow book ini bukan hanya sekedar noun phrase, tapi bisa juga disebut sebagai expanded noun phrase. Kata atau kelompok kata yang diperluas. Nah, seringkali yang kita gunakan justru yang expanded noun phrase. Jadi kelompok kata yang tidak hanya terdiri dari satu atau bahkan dari dua atau tiga kata saja. Let's continue. Ini adalah struktur dari noun phrase yang tadi kita contohkan. The yellow book. The itu merupakan article, ya. Bisa juga disebut determiner, ya, penentu, ya. Kemudian yellow itu adjektif, kata sifat, dan book adalah noun. Kata inti dari the yellow book adalah book. Kata inti dari buku yang kuning itu apa? Buku. Oke? Kita lihat sekarang lalu kata sifat yang menerangkan kata benda dalam
kelompok kata benda itu, ya, itu biasanya banyak sekali. Dan ada kata sifat yang menunjukkan opinion, size, physical quality, shape, age, color, origin, material, atau purpose. Kata-kata sifat itu sendiri banyak ragamnya. Ada kata sifat yang menunjukkan pendapat, menunjukkan ukuran, menunjukkan kualitas fisik atau bentuk, atau bahkan usia atau umur, atau warna, atau asal muasal, aslinya. Kemudian material itu berarti bahannya. Atau juga ada juga kata sifat yang menunjukkan purpose, tujuan. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Mohon maaf, di sini kita lihat dulu contoh dari noun phrase yang menggunakan kata sifat yang lebih dari satu. Perhatikan, a wonderful, slim, tall, young Indonesian woman. Ini kata intinya adalah woman. Wonderful, slim, tall, young Indonesian woman. Ini hanya satu, ya, seorang perempuan. Perempuan mana? Perempuan Indonesia. Originnya itu Indonesia. Yang seperti apa? Young, age. Kemudian yang seperti apa? Yang tall. Tall ini berarti lebih ke apa ini? Shape ya. Kemudian slim. Ini sebenarnya ya size, ya physical quality, ya shape, hampir serupa ya, hampir sama. Kemudian wonderful, ini menunjukkan opinion. Wonderful, slim, tall, young Indonesian woman, ini hanya ada satu bendanya, yakni seorang perempuan. Okay, let's see another. An important big brown shopping bag. Sebuah tas belanja berwarna coklat besar yang penting. Pentingnya. This one, the great large old historical building. Atau bangunan historis atau bangunan bersejarah tua yang luas dan besar. Luar biasa mungkin. Oke. Sampai di sini Anda bisa perhatikan ya bahwa kenyataannya in real use of noun phrase, di penggunaan langsung dari noun phrase itu banyak sekali noun phrase yang expanded, yang lebih dari 2 atau 3 kata. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Tadi sudah kita bahas bahwa adjektif atau kata sifat itu kan ada yang menyatakan opinion, size, shape, age, color, purpose, seperti yang ada di sini tadi. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh yang lain. Anda bisa perhatikan kata-kata sifat yang ini ada important, lovely, nice, tidy, unusual, weird, amazing, sampai easy, good. Ini masuk kategori apa ini? Kata sifat yang menunjukkan opinion. Oke, kita perhatikan lagi. Ada big, animals, large, little, long, short, small. Ini menyatakan apa? Size. Oke, ukuran. Kita perhatikan kata yang lain. Perhatikan di situ ada, nah, yang menunjukkan physical quality dan shape. Sebenarnya untuk size, physical quality, dan shape ini agak-agak mirip ya. Jadi kadangkala juga penggunanya akhirnya saling menggantikan. Karena biasanya kalau sudah ada ukuran, maka shape-nya tidak ada gitu kadang ya. Namun kenyataannya kalau ada dua-duanya, urutannya seperti tadi. Size yang ada di lebih dulu, baru shape. Thin, rough, soft, untidy. Ini masuk physical quality. Annular, even. Kemudian flat. Kemudian hexagonal. Itu masuk shape. Kita lihat lagi. Kalau yang sebelah kiri, ancient, antique, sampai young, youthful, itu masuk apa? Ini masuk age. Sedangkan sebelah kanan, okay. It's very clear. It's color. The color. Okay? Right. Okay. Now let's see. Yang sebelah kiri masuk apa? Material ya. Oke, ini sudah ada. Cotton, glass, gold, marble, metal, metallic,
plastic, silk, silver, wood, wooden, woolen, time saving, ini material. Sedangkan sebelah kanannya tadi yang dicontohkan di awal ada shopping bag gitu ya, shopping. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan purpose. So now let's see the use of noun phrase, expanded noun phrases in sentences. Let's take a look at the first. Kita lihat kalimat pertama. She has beautiful big eyes. Perhatikan, beautiful big eyes itu expanded noun phrases. Ini terdiri dari kata sifatnya ya, ada beautiful dan big. Beautiful berarti shows opinion and big shows size. And the second sentence, the dining table was decorated with white candles. Meja makannya dihiasi dengan lilin putih. Nah, white candles. White candles. White berarti menunjukkan color. My uncle had a couple of old wooden chairs. Old wooden chairs. Old lebih ke old wooden chair. Ya. Mohon maaf ini keliru ya. Old itu menunjukkan age, bukan opinion. Nah, ini harusnya age. Ya, berarti perlu saya ganti. Ini menunjukkan age. My uncle had a couple old wooden chairs. Old itu age, sedangkan wooden itu berarti origin. Borobudur is Hindu-Buddhist temple. Hindu-Buddhist temple. Hindu-Buddhist berarti origin. Tongkonan is a traditional house of the Toraja. Traditional. It's opinion. It can also be age, something related to age, traditional. The number 4 of jam gadang is not written in the common Roman numeral. Perhatikan. Common Roman numeral. Common opinion, Roman origin. Sampai di sini bisa Anda perhatikan sangat banyak noun phrase digunakan di kalimat. Ya, di teks. Bahkan setiap kalimat pasti seringkali bisa dipastikan ada noun phrase-nya. So, Anda harus memahami noun phrase, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sementara saya masih welcome for your questions, ya. For those who still feel difficult, bagi yang masih merasa kesulitan, boleh bertanya via WhatsApp communication, boleh, atau when we have direct communication at school. Pada sesi simulasi pertemuan terbatas, so sampai di sini terlebih dahulu. Thank you so much for your attention. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.